Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Mafazatun Nurul Iza, NIM 19160003. Jurusan saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang bakat dan minat pada anak usia dini. Pertama, pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan, kemampuan khusus dalam bidang tertentu yang telah ada sejak lahir atau merupakan genetik keturunan, ataupun kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dan masih butuh untuk dikembangkan atau dilatih agar bisa terwujud. Bakat merupakan kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Bakat umum apabila kemampuan yang berupa potensi tersebut bersifat umum. Contohnya, bakat intelektual secara umum. Sedangkan bakat khusus apabila kemampuan bersifat khusus. Contohnya, bakat akademik, sosial, dan seni kinestetik. Bakat khusus biasanya disebut dengan talent, sedangkan bakat umum intelektual biasanya disebut dengan gifted. Selanjutnya yaitu pengertian minat. Minat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memperhatikan dan lebih memfokuskan diri pada sesuatu yang lebih diminati yang muncul dari perasaan yang senang maupun perasaan rasa puas. Minat ini merupakan suatu perangkat mental yang biasanya terdiri dari suatu campuran dari perasaan kita, harapan kita, pendirian kita, prasangka kita, rasa takut atau kecenderungan lainnya lebih mengarahkan individu kepada suatu dari pemikiran kita sendiri. Jadi, seluruh kemampuan yang ada pada diri seseorang itu lebih mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya yaitu pengukuran bakat dan minat. Pengukuran bakat pada anak itu tidak akan bisa dilakukan apabila masing-masing anak tersebut tidak mengetahui bakatnya dalam bidang apa. Untuk itu ada beberapa cara untuk mengidentifikasi bakat, yaitu dengan tes bakat, dengan observasi terhadap minat seseorang yang mempunyai bakat tersebut dalam bidang tertentu yang mempunyai minat yang kuat, dan dengan pengalaman atau latihan terhadap seseorang yang mempunyai bakat di bidang musik dan dia diberikan kesempatan untuk belajar bermain musik dan lebih cenderung menampakkan hasilnya. Pengukuran pada minat lebih mengutamakan metode observasi, karena minat ini mempunyai keuntungan yang bisa mengamati minat anak-anak dalam kondisi yang sangat wajar, jadi tidak seperti dibuat-buat. Observasi ini dapat dilakukan setiap situasi dalam keadaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dari hasil pencatatan observasi ini dapat dilakukan selama observasi tersebut berlangsung, dan observasi juga dapat diterapkan terhadap beberapa orang anak sesuai data yang telah terkumpul sebelumnya. Adapun pengembangan bakat dan minat. Yang pertama, memberikan stimulus. Memberikan rangsangan pada anak untuk bisa lebih bereksplorasi terhadap diri dan lingkungan orang tua, bisa dapat memulai dengan memberi kesempatan pada anak mengenal berbagai macam bentuk kegiatan seperti olahraga,
hobi musik, atau berbagai jenis kegiatan yang lainnya. Tentunya hal seperti ini membutuhkan pendekatan ringan dan menyenangkan sesuai dengan usia anak. Yang kedua yaitu mengamati tingkah laku. Dalam tahap ini, orang tua mulai mengobservasi pada jenis kegiatan apa anak itu yang merasa senang, ingin melakukannya berulang kali, atau merasa tertarik sehingga selalu ingin tahu lebih banyak. Contohnya, setelah beberapa kali diajak main ke lapangan olahraga, anak merasa tertarik dengan sekumpulan orang yang bermain sepatu roda. Oleh karena itu, sebagai orang tua bisa mengajak anak untuk lebih mengenal olahraga tersebut, yaitu olahraga bermain sepatu roda. Yang ketiga, perhatikan kecerdasan. Tidak semua anak, tidak ada anak yang tidak cerdas. Setidaknya ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak, yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. 9 kecerdasan ini sering disebut sebagai kecerdasan majemuk. Di dalam teori Dr. Howard Gardner dan Harvard University mengatakan bahwasanya kecerdasan ini bisa digunakan sebagai bahan acuan orang tua dalam menggali minat bakat anak. Bisa saja seorang anak tidak cakap dalam berhitung, akan tetapi sangat lincah dalam gerak dan olah tubuhnya, sehingga ia sangat berbakat di dalam kegiatan olahraga seperti senam dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu beri ruang eksplorasi. Apabila orang tua sudah mengetahui bakat dan minat anak, maka langkah selanjutnya yang harus diambil yaitu memberikan ruang tepat agar bisa mengekspresikan kemampuannya. Mendekatkan anak dengan orang yang ahli dengan aktivitas yang ia sukai, bergabung dengan perkumpulan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Hal ini merupakan salah satu cara yang bisa memberikan ruang gerak aktif bagi anak. Selain itu, eksplorasi bakat dan minat anak juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai macam perlombaan yang sesuai dengan minat bakatnya, sehingga anak akan semakin lebih percaya diri. Yang terakhir yaitu memberi dukungan positif. Hargai setiap usaha yang telah dilakukan oleh anak. Keluarga dan lingkungan, teman, guru, dan tetangga berperan besar dalam pemupukan minat dan bakat anak sejak dini. Dibutuhkannya dukungan positif agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara optimal. Bentuk dukungan ini bukan hanya secara materi, namun terlebih perhatian dan waktu. Pujian atau apresiasi sederhana mampu memberikan dampak yang besar dalam mendukung anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sekian untuk materi pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.